Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi dengan Rado Institute, program kolaborasi mahasiswa dalam beriset berbasis output internasional, riset artikel internasional. Nah, untuk saudara Nanda Saputra, itu kita akan coba lakukan pemodelan suaranya. Kita akan melakukan pemodelan data COVID dengan menggunakan pemodelan peluang di Indonesia. Jadi kita beri riset artikel kita ini judulnya The Comparison Some COVID-19 Probability Modeling in Indonesia. Nah, permasalahan yang timbul adalah data jumlah kasus COVID harian. Itu harus up to date dari tahun 2020 sampai 2024 itu kita harus punya. Dan alhamdulillah kita sudah punya data itu. Kalau mau kita lihat datanya, kita dapat lihat data di sini. Nah, ini dia. Nah, nampak? Ada lihat? Ya, nampak, Pak? Oke, nah ada situs di website WHO website. Nah, ini di WHO website ini data COVID seluruh negara tuh rupanya ada. Jadi kalau kita download datanya di sini, statistical release daily COVID case and deaths by rate reported to the WHO ini. Kalau kita download itu akan keluar data COVID harian untuk semua negara. Jadi kita tahap pertama kita sudah aman, data sudah ada. Dia kadang melakukan riset artikel ini data harus ada. Kalau tidak ada data gimana mau buat? Oke? Mau dibeli datanya tidak tahu kemana mau dibeli, tidak tahu kita. Nah rupanya ada. Dunia ini memang canggih dunia ini memang. Ada satu website punya WHO, dia keluarkan data COVID-19 ini. Dari 2020 sampai 2024 semua negara. Nah, kita fokus ke Indonesia saja. Kalau semua negara nggak sanggup kita dong. Fokus ke Indonesia saja, oke? Nah, ini website kita. Jadi data sudah terselesaikan. Nah, sebagai gambaran apa yang akan mau kita lakukan dalam melakukan membuat riset artikel kamu ini, ada beberapa rujukan yang akan kita lihat. Di antaranya adalah suatu jurnal, ya ada jurnal. Nah, ini. Jadi ada suatu riset artikel yang terbit di jurnal internasional. Nama jurnalnya adalah International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis. Nah, ini ada satu riset artikel yang judulnya Modeling COVID-19 Deaths in Nigeria Using Exponential Gamma Distribution. Nah, kira-kira seperti inilah nanti yang akan kita lakukan. Masih baru nih dari tahun 2022. Juni 2022. Oke, masih baru. Nah, pemodelan ini kita akan menggunakan data di Indonesia. Kalau ini di Nigeria, kita Indonesia. COVID-19 deaths ini data kematian. Kalau kita nanti data kasus harian. Jadi kasus harian itu maksudnya jumlah yang terdampak COVID, yang terkena COVID. Beda kalau mati yang mati. Nah, kita tidak menggunakan eksponensial gamma. Banyak model-model nanti akan kita gunakan, sekitar 4 atau 5 model. Baik model-model yang familiar yang kita dengar maupun model-model baru nanti yang bermunculan. Nah, ini nanti ini. Seperti ini nanti akan kita bahas siapa? Si Nanda Saputra. Jadi kalau kita mau lihat isi riset di artikel ini, tentu nanti kita harus tahu pertama sekali fungsi densitas peluang. Seperti persamaan satu ini nanti fungsi yang ini wajib diketahui. Kalau dalam riset artikel ini tentu fungsi nomor satu adalah eksponensial gamma. Kalau kita nanti bukan gunakan ini. Mungkin gamma, mungkin Weibull, ataupun nanti model-model lainnya yang kita lihat, yang kita cari di internet. Oke? Nah, dalam pemodelan ini nanti pertama sekali data ada. Yang kedua, kita harus mendapatkan parameter menggunakan maksimum likelihood estimator. Seperti persamaan 8. Oke, lalu persamaan 10 log likelihood. Ada likelihood, log likelihood sebagai estimasi parameter.
Nah, lalu nanti kita akan coba melihat membandingkan model-model tersebut menggunakan beberapa alat uji. Oke, di antaranya dalam riset artikel ini dia sebut dengan goodness of fit, uji kebaikan model menggunakan nilai log likelihood. Lalu kita akan tampilkan AIC, BIC. Oke, ini kan kita akan tampilkan seperti ini untuk COVID di Indonesia. Tapi di sini banyak yang kurang. Di sini belum ada density plot, belum ada kumulatif plot. Kita sempurnakan riset artikel ini tampilannya dengan menggunakan data di Indonesia. Nah, inilah kira-kira nanti akan kita telan siapa? Nanda Saputra, perlahan. Kamu ini kan baru pertemuan pertama nih. Beda dengan siapa? Iqbal udah 4, Iqbal udah 5. Si Fajar 29 itu. Nggak bisa kita samakan. Kalau kamu disamakan, stres kamu nanti. Kamu baru masuk. Makanya kita perlahan-lahan. Oke? Nah, jadi Fajar, jadi siapa Nanda? Nampak nak kira-kira apa mau kita telan untuk kira-kira 12 kali pertemuan? Seperti kuliah lah kita buat 16 pertemuan satu semester. Iya, ini mata kuliahnya menghasilkan riset artikel, tentu tidak bisa 2 kali 3 kali nih siapa. Harus banyak nih pertemuannya. 16 pertemuan satu semester kan 16. Kira-kira nampak enggak kamu yang akan kita bahas sekarang ini? Nampak enggak kira-kira dulu? Saat ini kalau nampak sedikit, Pak. Tapi Ya, kalau memang. dalam keseluruhannya ya belum tuh. Paling tidak kamu nampak apa yang akan kita kerjakan. Ada fungsi, ada pemodelan, ada data, ada yang akan kita capai seperti yang kita buka jurnal tadi, kita akan capai ke sana. Nah, kerjanya agak berat, tapi harus tetap semangat. Nah, itu tadi gambaran awal yang akan kita tuju. Nah, salah satu model nanti yang akan kita gunakan di COVID Indonesia ini, ada namanya model yang paling sederhana. Nah, ini paling sederhana kita bahas dulu, jangan yang rumit dulu. Kalau yang rumit dulu kita telan nanti stres sendiri nanti. Coba kita lihat dulu modelnya. Kita buka dulu slide-nya, tunggu sebentar. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, dalam melakukan pemodelan peluang, yang wajib yang harus kita ketahui dalam model peluang ini pertama adalah data. Itu wajib tuh. Data sudah ada belum? Kita sudah punya data. Oke. Berarti data tidak masalah. Oke. Yang kedua yang akan kita bahas adalah model. Model peluang yang dimaksud oleh riset artikel tadi itu apa? Nah, ini kita harus tahu dulu. Nah, model peluang yang dimaksudkan oleh riset artikel tadi adalah fungsi densitas peluang. Yang dimaksud itu adalah fungsi densitas peluang. Nah, ini dia nih yang dimaksud model peluang itu adalah fungsi densitas peluang. Nah, nih. Nah, kalau kita cerita fungsi densitas peluang, ini adalah mata kuliah teori peluang di semester 4. Pernah kan? Udah ngambil mata kuliah teori peluang kan? Teori probabilitas? Tuh, Pak. Udah kan? Nah, ini muncul di semester Sudah, 4. Masa belum semester 4? Kamu semester berapa sekarang? Masuk semester 9, Pak. Teori peluang udah ngambil, teori probabilitas masa belum ngambil? Sudah, Pak. Di semester 4 dan mata kuliah statistik matematika di semester 6, mata kuliah StatMat. Ya, ini StatMat. Ini nih keluar muncul yang dimaksud fungsi densitas peluang itu muncul pada mata kuliah semester 4
dan statistik matematika di semester 6. Nah, kamu udah ngambil, cuman kamu kan tak sadar. Nah, oleh sebab itu, untuk melancarkan kajian, kita perlu mematangkan terlebih dahulu fungsi densitas peluang. Nah, ini dia. Ini yang perlu kita matangkan dulu. Oke? Fungsi densitas peluang. Oke, kita masuk. Kita masuk perlahan-lahan. Kita masuk dulu fungsi densitas peluang. Jadi kita tidak bisa masuk langsung ke model peluang COVID. Tidak bisa. Ngerti dulu fungsi densitas peluang. Oke? Nah, yang dimaksud fungsi densitas peluang itu adalah paling tidak fungsi tersebut kalau diintegralkan pada batasnya. Nah, ini dia. Suatu fungsi yang diintegralkan batasnya pada batasnya, katakanlah batas X itu dari tak hingga sampai tak hingga, untuk X dari min tak hingga sampai tak hingga, itu integral hasil integral ini itu wajib 1. Jadi selagi kita bisa menunjukkan integral suatu fungsi pada batas yang diberikan nanti, itu harus 1. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi densitas peluang. Jadi apapun fungsinya, kalau diberikan batas, jadi batas itu ingat dari awal saya katakan, tidak mesti dari minta hingga sampai tak hingga ya. Tergantung soalnya nanti apakah batasnya 0 sampai tak hingga, 0 sampai 1, minus 1 sampai 1, terserah. Selagi batas diberikan lalu kita integralkan dia 1, maka itulah yang disebut dengan fungsi densitas peluang. Oke, paham? Bisa paham siapa? Nanda? Bisa, Pak. Oke. Coba lihat, saya berikan beberapa contoh fungsi. Contoh, lihat fungsinya. Ada 2 fungsi. Yang pertama, fungsinya adalah fx (3x²). Yang pertama untuk 0. Yang kedua adalah fx kuadrat 0 sampai 2. Yang ketiga ada fungsi 3x² min 1 x. Nah, ada 3 fungsi Nanda. Fungsinya sama. Sama-sama x², 3x² semuanya. Lalu pertanyaannya, yang mana satu yang dikatakan fungsi densitas peluang? Yang mana satu? Coba lihat, ingat konsep saya tadi. Yang mana? Apa syaratnya dikatakan dia satu? Apa densitas peluang? Kalau diintegralkan, pada batasnya harus satu. Coba kita lihat fungsi pertama. Berarti fungsi pertama kita integralkan adalah integral batasnya 0 sampai 1, 3x² dx. Berapa integral 3x² Nanda? 6x, Pak. 3x² berapa nih integralnya? 6x, Pak. Kok 6x itu Oh, itu turunannya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Berapa? Pangkat 3. X pangkat? X pangkat 3, Pak. Nah,
Oke, berarti berapa kalau masukkan batasnya jadi masukkan batasnya tuh Yang pertama 01 berarti 1 berarti kurang 1. mah, Pak. Oke. 1 kan? Ya, Pak. Sekarang apakah ini sudah wajib udah boleh dikatakan fungsi densitas peluang? Nah, boleh, Pak. Karena Boleh, hasilnya karena 1, Pak. 1. Coba fungsi kedua, Nanda. Coba fungsi kedua, integral 02 3x kuadrat dx. Berarti x pangkat, berarti integralnya x pangkat 3, batasnya 0, 2. Dan Jadi berapa nih? berarti hasilnya 8, Pak. 8. Apakah ini fungsi densitas peluang? Bukan, Pak. Bukan. Coba yang ketiga lagi, yang ketiga. Integral yang sama. Coba yang ketiga. Berarti integral 1 3x kuadrat dx. Berarti sama dengan x pangkat 3 untuk min 1. 1 berarti sama dengan 2. Hasilnya 0, Pak. Mana pula 0. Dan tekang beko. 2. X pangkat 3 min ini kan 1 pangkat 3 kurang min 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 kan 1 Oh, kurang jadi 2, Pak. min 1 pangkat Ya, 3 kan min 1. 2 jadinya. Ini ya, juga 2. bukan fungsi densitas peluang. 2. Jadi coba tengok Nanda, apa artinya? Artinya meskipun fungsinya sama, kan sama fungsi semuanya kan? Tapi tidak semua dikatakan fungsi densitas peluang. Hanya satu yang bisa dikatakan fungsi densitas peluang, kan gitu kan? Jadi kesimpulannya, dalam menentukan fungsi densitas peluang, 1 wajib ada batas, 2 wajib diintegralkan dia 1. Nah, itu pendahuluan. Nah, yang kedua, Nanda. Dalam teori statistik, ada satu model yang paling sederhana yang sering digunakan peneliti yang disebut dengan fungsi densitas peluang eksponen. Nah, fungsi densitas peluang eksponen itu gini. Theta eksponen min x theta. Ini dia. Untuk x besar dari 0. Dalam teori statistik ini disebut dengan fungsi densitas peluang eksponen. Fungsi densitas peluang eksponen Anda. Nah, karena dia disebut fungsi densitas peluang eksponen, tentu orang sudah yakin kalau mengintegralkan fungsi di atas hasilnya adalah berapa? 1 kan gitu kan? Kenapa 1? Karena orang sudah menyebut fungsi densitas peluang. Nah, sekarang kita wajib membuktikannya. Betul nggak yang dibilang orang itu bahwa fungsi di atas adalah fungsi densitas peluang? Bagaimana cara membuktikannya, Nanda? Bagaimana? Orang bilang ini adalah Sama fungsi dengan 1. densitas. Hasilnya harus sama dengan 1. Apa yang hasilnya apa? Hasil yang apa yang 1? Gimana tadi, Pak? Yang orang mengatakan ini fungsi densitas peluang eksponen. Ya, Pak. Berarti tentu konsekuensinya bahwa fungsi ini kalau diintegralkan harus 1 kan gitu. Kalau kita yakin dia fungsi densitas peluang. Nah, pertanyaan saya, diintegralkan batasnya berapa?
Kalau dia memang harus kita buktikan satu. Ayo Nanda, berarti batasnya adalah besar Batasnya dari min nol. tak hingga ya besar dari nol, Pak. X besar Masa dari nol. besar dari nol minta hingga besar dari nol? Nol sampai tak hingga. Kan dibilang besar dari nol ya? Iya, Nol sampai tak hingga. Apa yang harus kita integralkan? Tentu fungsinya tadi. Theta, eksponen, min X, theta, Theta. dx. Nah, integral ini harus wajib satu. Kalau enggak satu, dia enggak bisa kita yakin dia itu fungsi densitas peluang. Nah, coba kamu integralkan. Bisa enggak integral ini, Nanda? Berarti theta konstan, letak keluar. Berarti theta integral 0 tak hingga eksponen min X theta dx. Nah, integral eksponen min X theta berapa terhadap dx? Berapa? Theta dikali integral eksponen min X. Berarti min seper theta eksponen min X theta. Nah, nih. Untuk batas 0 sampai tak hingga. Itu dia. Nah, kita masukkan batasnya. Berarti theta dikali min seper theta eksponen min tak hingga kali theta. Oke. Terus kurang lagi. Seper theta eksponen min 0 kali theta. Batasnya tadi 0 sama theta hingga. Tutup kurung. Nah, berarti ini adalah theta dikali min 1 per theta